Tadinya kita belanja jarjor aja, belanja semen 50 sak. Ini buat proyek yang mana? Nggak tahu saya, Pak. Efisiensinya di atas 50 sih dapat sih, Pak, 50%. Jadi mau dapat PO 10 juta atau 10 miliar bisa langsung ketahuan. Bantuin sama Zahir. Mau nikah nggak sih gitu ya? Karena tetap di project gitu. Saya nginep di project, mandi, makan, tidur semua di project waktu itu. Pelajaran apa Pak yang paling berharga dari momen itu? Apa ya? Kerja keras yang luar biasa. Ya, itu sih, Pak. Ya itu sih. Cuman yang waktu itu saya ingat banget sih emang anak-anaknya, Pak. Karena timnya waktu itu saya harus ngehandle orang dipaksa untuk kerja jor-joran. Gimana approach mereka untuk tetap mau kerja dan nggak kabur. Itu aja sih, Pak. Maksudnya kayak ngerangkul mereka, walaupun tetap ya harus kita ada boundaries lah. Maksudnya mereka pekerja, kasarnya waktu itu saya sama tim yang lain tuh supervisor tuh atasan mereka. Cuman harus ngerangkul orang-orang itu gimana mereka tetap mau kerja walaupun ayo kerja deadline. Nah itu sih, Pak. Harus nemu apa ya, selaknya lah kalau kata orang lapangan. Iya. Nah, ini kan cerita dulu ya. Berarti kan itu udah tahun berapa ya kira-kira? 2006, Pak. 2006. Oke. Nah, seiring dengan perusahaan berjalan, kan organisasi bertumbuh. Betul. Orang bertambah. Iya. Tadi kan yang paling susah ngelola orang itu daripada ngelola duit. Gimana caranya membangun culture, membangun tim yang dia bisa menggantikan semangat kita? Kan kita owner gitu kan, Betul. sebagai CEO mau gitu nginep, jagain project, benar-benar bisa deliver yang terbaik. Nah ketika timnya makin besar kan pasti ada leader-leader baru gitu yang datang dari bawah. Gimana caranya ngelola tim seperti itu? Kalau saya sih pasti satu mendelegasikan wewenang saya ke leader-leader itu, terus habis itu kasih sampel aja ke mereka. Misalnya kadang-kadang kayak project yang di Sumatera ini ya, kita walaupun saya bisa bilang CEO-nya tapi tetap mau datang ke sana berapa hari nongkrongin project. Jadi anak-anak tetap ngeliat, oh iya nih projectnya masih di iniin loh sama bos-bos gitu. Karena kalau ke sana ya itu saya ngajak ada yang chief technicalnya kita ajak, kadang-kadang habis itu ayo udah ini makan, ajakin makan kayak gitu-gitu aja sih, Pak. Oke, jadi membangun hubungan supaya chemistry-nya dapet. Dari situ value-nya nambah ya. Iya, cuman ya itu tetap saya batasin ke anak-anak waktu itu ya pernah ada pekerja gitu tiba-tiba ngubungin saya langsung ke nomor pribadi gitu, bilang udah hubungin aja ininya supervisornya biar supervisornya ngomong ke saya kayak gitu, Pak. Tetap harus dibatasin karena khususnya kalau untuk pekerja-pekerja lapangan ya, karena kan pekerja kasar ya, mereka kalau pengalaman saya kalau terlalu deket malah jadinya terlalu deket gitu loh. Gitu mendingan gitu. Jadi itu perlu di-manage juga gitu. Ya itulah ribetnya manage orang. Oke, kita udah bahas nih mengenai manage orang. Sekarang kita mau tanya lebih spesifik mengenai manage duitnya. Iya. Ya. Pak Andrew pengguna Zahir. Yes. Gimana ceritanya? Waktu itu akhirnya sampai memutuskan saya perlu nih pakai aplikasi. Sebelumnya pakai aplikasi apa dan dorongan apa sebenarnya? Ada masalah apa gitu yang membuat akhirnya Pak Andrew mikir kayaknya kita mesti pakai Zahir deh gitu. So, jadi emang pertamanya kan karena dulu sama ayah saya tuh, mas saya berangkat emang perusahaan keluarga yang tradisional, Pak. Pencatatan semua kalau dibilang aplikasi ya palingan Excel, Pak. Oke, jadi dulu pakai Excel. Excel, debit kredit, duit masuk, duit keluar, duit masuk, duit gitu aja, Pak. Berarti kalau dibilang perusahaannya perusahaan keluarga, dikelola secara tradisional. Ya kan? Tradisional itu pakai Excel. Pakai Excel. Maksudnya segala macam. Jangankan pencatatan, Pak. Waktu itu zaman dulu belanja itu supplier pun susah untuk terima transferan. Jadi kita kalau belanja, Pak, bawa kantong segede gitu, Pak, buat bayar pakai cash gitu. Itu saking tradisional zaman dulu tuh. Nah, tapi begitu kesininya kok kita kan makin banyak pekerjaan nih, dulu mungkin satu timeline bisa cuman ngerjain satu. Nah sekarang bisa 2-3 project yang running gitu kan. Terakhir kita bingung kok nih duit kemana ya gitu kan. Nih habisnya kemana ya. Sebentar. Ini project 3 running. Harusnya duitnya banyak dong. Iya dong.
Tapi pertanyaannya uangnya nggak ada. Uang nggak ada gitu. Ini penyakit lama gitu ya. Duitnya nggak ada, padahal kayaknya ordernya banyak. Klien gitu. banyak, tapi kok uangnya nggak ada. Ayo ngaku gitu. siapa yang punya masalah yang sama gitu ya. Jadi berangkat dari masalah itu. Itu. Jadi udah gitu, ini kok project banyak tapi duitnya kemana ya gitu. Kita nggak tahu gitu. Ternyata kadang-kadang kita lihat kan sekilas doang Pak. Oh sales kita segini. Ini kemana? Hitungan kasar doang Pak. Lah gimana cerita hitungan kasar? Ya udah. Habis itu kan ngobrol-ngobrol sama Bapak. Ngobrol-ngobrol sama Bapak gini-gini. Ya udah habisnya kita pakai Zahir. Nah, untungnya pas terasanya sih Pak. Jadi ya kalau per project itu sekarang kan kita memang udah mulai ada sistemnya ya Pak. Sistemnya gimana Pak? Kalau saya simpelnya gini Pak. Kita dapat PO, let's say PO-nya 1 miliar. Oke. Saya tanya nih sama perencana, ini berapa cost projection lu? Saya gituin. Oke. Oh ya Pak, dari 1 miliar kita 700 gitu. Ya udah, kita bukain tuh kantong tuh 700, bukan kantong duit beneran Pak. Jadi pokoknya kita budgetnya 700. Oke. Dah, itu langsung tuh mereka yang atur. Nanti setiap weekly Senin lah kalau enggak Jumat itu saya tanya, ini project habis berapa? Ini project berapa? Biasanya Pak, itu nggak bisa ketahuan. Sebelum pakai Zahir nggak bisa ketahuan. Masih tradisional nggak bisa. Oh ya Pak, entar dulu Pak, ini Pak. Kadang-kadang 2 hari 3 hari baru ngasih, kadang-kadang 3 hari. Nah sekarang kan begitu pakai Zahir langsung ada. Gitu. Gitu berarti laporannya cepet banget. Cepet. Ya? Ini habis berapa? Oh ya, ini Pak langsung di show. Gitu. Oke. Langsung ketahuan, oh ini habis segini. Oh ini langsung saya tahu dong. Yep. Projectnya ini udah 30%. Lu udah ngabisin segini. Ini segini. Berarti kan kita, oh ini kok baru segini persen tapi udah ngabisin duit banyak gitu kan. Kenapa nih gitu kan. Mungkin curiganya, wah ada bocor atau apa, oh ternyata enggak. Ini DP Pak, barang belum dikirim jadi nggak bisa masuk progres. Kan kita jadi punya data Pak untuk apa ya, ngambil keputusan atau apa gitu loh. Nah itu. Oke. Kalau yang paling kepake sih itu. Oke. Jadi sekarang dengan pakai Zahir, mengelola keuangannya tidak lagi tradisional. Iya. Semua transaksinya tercatat. Laporan tinggal gimana Pak? Gini gitu ya. Cepat, laporannya cepat, dan yang pasti mempermudah pengambilan keputusan. Betul. Nah, pertanyaan saya gini. Apa challenge waktu quote and quote merubah perusahaan yang tadinya tradisional menjadi lebih digital? Perusahaan yang tadinya nggak pakai sistem jadi pakai sistem. Yang tadinya ngelola keuangan yang manual, nggak tercatat. Apa challenge awal-awal ketika mulai memutuskan kita implementasi Zahir deh? Gitu. SDM-nya Pak. SDM-nya. Sekarang kalau dari sisi Zahirnya pasti nggak masalah dong. Tergantung inputnya. SDM-nya itu yang harus kita siapkan gitu. Makanya waktu itu kan minta bantuan tim Bapak tuh untuk bolak-balik untuk ngajarin mereka balik itu. Sama itu kan dari inputnya. Sama kalau dari sisi di project-nya. Karena tim project tuh kadang-kadang karena udah terbiasa dengan sistem tradisional, udah hajar aja, beli ini, beli itu. Jadi mereka masih ya zaman dulu lah. Itu yang harus pelan-pelan tuh. Ini gitu. Ya biasalah punishment and reward lah yang harus kita biar mereka tetap mau ngikutin itu inline itu Pak. Sebenarnya tantangan paling besar di SDM-nya karena dari sisi Zahirnya ya udah oke gitu loh. Tinggal nginputnya gimana. Berarti membangun disiplin supaya menggunakan model proses yang baru. Iya. SOP yang baru. Betul. Semuanya harus tercatat. Betul. Nggak bisa ngasal lagi. Nggak bisa. Oh dulu mah dari tukang bisa langsung ke purchasing Pak. Sekarang nggak bisa Pak. Gitu ya? Iya. Dulu sebelum pakai Zahir tukang bisa langsung ke purchasing. Enggak. Sekarang jadi dari tukang, supervisor ngecek, tanda tangan, baru ke purchasing. Oke, ini menarik ya. Berarti begitu sistem itu masuk. Iya. Dia sebenarnya tidak hanya mendigitalisasi proses yang tadinya manual jadi digital, tapi juga merubah proses kerja. Iya. Tadinya kita kan nggak sadar ya Pak, ternyata kan kita itu kerja itu based on PO dari klien. Tadinya kita belanja jar-jor aja, saya bisa belanja semen 50 sak, ini buat proyek yang mana? Nggak tahu saya Pak. Lupa saya ini yang mana ya, harus cari dulu. Oke. Kalau sekarang nggak, jadi kita ngeluarin PO ke supplier, tergantung nomornya tuh harus nyambung ke PO dari klien. Jadi langsung, makanya saya bilang tadi begini Pak, itu ketahuan, ini habis berapa, proyeknya mana Pak, ini, PO nomor berapa, ini, langsung. Jadi data dari Zahir, report dari Zahir langsung bisa dipakai buat meeting, buat review project, buat segala macam ngambil keputusan. Iya. Oke, nice. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak Andrew. Tadi kan manual banget semuanya. Yes. Sistem kerjanya kacau. Terus implementasi pakai Zahir gitu kan, proses terdigitalisasi.
pencatatan keuangan lebih rapi, Iya. lebih disiplin gitu. Ada nggak impact perbaikan revenue setelah pakai sistem? Kan tadi pengambilan keputusan, Iya. ujung-ujungnya berarti bisnis harusnya bisa lebih Iya, running. heeh. Apa yang Pak Andrew rasain Heeh. setelah pakai Zahir? Ada nggak korelasinya dengan perbaikan pengelolaan cash flow dan revenue di Panutan Sejati? Iya. So, saya agak lupa ya tahun berapa kayak mulai Zahir. Kalau nggak salah tuh pas COVID apa gitu. Jadi pas COVID tiba yang turun dong. Iya. Tapi begitu COVID udah mulai dibuka segala macam, emang mulai naik sih Pak. Jadi kita itu 20-30% adalah Pak naik untuk dari sales-nya ya. Oke. Gitu. Tapi kalau dari sisi apa tadi revenue ya? Iya. Revenue Sekitar segitu juga. iya, sekitar segitu juga. Heeh. Karena emang fixnya segitu sih kalau di ini. Berarti kalau pakai sistem bisa memperbaiki proses internal dan bisa berpotensi menaikkan revenue. Betul. Di case-nya Panutan Sejati, revenue bisa naik 20-30%. Iya. Nah, kalau dari sisi efisiensi, efisiensi itu kontraktor kan tadi belanjanya ngasal, banyak kebocoran, gitu, uang keluar nggak tahu buat project yang mana. Iya. Estimasinya kira-kira dengan setelah pakai Zahir, setelah pakai sistem, efisiensinya tuh bisa sampai berapa persen sih? Mungkin dari sisi efisiensinya di atas 50 sih dapat sih Pak, 50%. Karena tadinya kita kan ribet ngurusin ini gitu itu. Nah, sekarang karena udah terstruktur dan vendor pun sekarang udah Pak PO-nya mana gitu loh. Karena sekarang vendor tuh semua pakai PO. PO-nya dibantuin sama Zahir ngerilisnya kan. Karena ya itu kita terapin sekarang no PO no pay. Karena biar dapat yang laporan cepat itu ya itu laporan no PO no pay. Saya tanya PO lu mana? Nggak ada, ya nggak bayar kita, minta PO dulu gitu. PO-nya dari Zahir. Iya, dulu penawaran via phone harga segini dikeluarin langsung ya dibayar. Sekarang nggak bisa, harus ditulis. Walaupun ya kita kadang-kadang kan vendor tuh masih berhubungan sama yang tradisional juga. Betul. At least ditulis lah pakai tangan, tanda tangan mereka ada di foto atau biar ketahuan. Kita keluarin PO, baru kita bayar gitu. Kalau nggak bisa nggak bayar gitu. Makanya efisiensinya bisa naik 50%. Iya. Betul. Kalau efisiensinya 50%, berarti tadi teman-teman udah dengar ya, revenue berpotensi naik 20-30%, mungkin efisiensinya bisa sampai 50%. Sebagai orang accounting bisa nebak profitnya juga berarti lebih oke gitu ya. Alhamdulillah gitu Pak, ya? Alhamdulillah cukup Pak. Alhamdulillah cukup. Kalau udah profit cukup gitu ya. Ya Pak. Nah, laporan yang paling sering Pak Andrew pakai dari Zahir apa? Ya rugilah Bapak. Tapi itu cukup tapi baru gitu ya. Maksudnya yang penting kalau saya kan emang dasarnya itu karena pekerjaan PO, ya udah per PO itu kita ada lebihan berapa, habis itu gede nih. Biasanya tuh baru orang finance ngomong, kan belum dikurangin bayar utang Pak. Oh iya, belum bayar ini. Gitu. Tapi kan yang penting kalau saya ya udah berarti perusahaannya thriving lah gitu loh. Maksudnya ada lebihan gitu Pak. Kalau tadi Pak Andrew bilang by PO, berarti bisa ngelihat profit and loss atau laba ruginya per project ya? Per project. Bukan hanya di level company. Enggak, per project. Langsung per project langsung bisa tahu ya? Karena emang essence-nya perusahaan kita tuh kan dapat sales-nya kan dari PO itu Pak. Jadi langsung detail itu. Jadi mau dapat PO 10 juta atau 10 miliar bisa langsung ketahuan. Bantuin sama Zahir. Keren. Kalau gitu satu pertanyaan terakhir Pak Andrew terkait dengan Zahir. Menurut Pak Andrew, fitur atau benefit yang paling wow dari Zahir buat seorang CEO, buat seorang owner apa? Dari pengalaman fiturnya Zahir Pak? Ya, fitur atau benefit yang paling wow. Ya itu Pak, langsung dari sistem PO itu. Karena saya lebih cenderung ngelihat itu sih ya. Maksudnya secara big picture-nya kan emang si orang finance ya yang ngelihat. Cuman kalau saya kan emang lihatnya PO itu gimana sih? PO ini statusnya gimana sih? Account PO ini gimana sih? Nah, itu fitur yang itu dari PO keluar masuknya segala macam. Karena dasarnya ya di situ gitu loh. Duitnya di situ. Gitu. Di Zahir kita bilangnya itu fitur project costing. Jadi project costing setiap PO bisa di-assign ke satu project ya. Jadi udah setiap kali ada project bisa langsung kelihatan. Itu yang paling wow dan Pak Andrew fokus mengelola itu. Karena kalau di situ udah berarti kedepannya gitu. Pak Andrew, pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Ya Pak. Apa saran Pak Andrew untuk perusahaan kontraktor yang sedang ingin bertumbuh dan mudah-mudahan bisa sebesar Panutan Sejati? Apa ya Pak?
Kontraktor tuh kan banyak. Hmm. Tapi juga bisa tingkatin value-nya. Karena kalau cuman jualan produknya doang sama jasanya tapi value-nya nggak dinaikin, ya pasti kalah saing. Itu aja, Pak. Oke, jadi kuncinya adalah menaikkan value yang ditawarin ke pelanggan. Jangan itu aja. Jangan itu aja. Dan buat saya, dari diskusi hari ini, kita nggak bisa naikin value sebelum kita ngerti performance keuangan kita. Betul. Kalau nggak ada profitnya, mau gimana caranya naikin value? Betul. Gitu? Iya, Pak. Siap. Terima kasih Pak Pak Andrew, sukses buat Panutan Sejati, keren banget. Sama-sama. Nanti teman-teman bisa take ini semua workshopnya, keren banget. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol juga sama tim user, sama pekerjaannya, dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan benefit buat teman-teman CEO, buat teman-teman business owner yang nonton video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.